buka laptop, ku dengarkan suara podcast manual favoritku sepanjang masa. Setiap minggu cerita yang menggoda membawaku terbang dalam imajinasi. Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas ringkasan webtoon Isup Romance episode 76 sampai 78. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasan singkat ini dari episode 76. Nah, di awal panel kita diperlihatkan berita besar Isup yang bertemu dengan Han Seo-jun dan membuat heboh hingga viral di mana-mana. Pak Kim pun memuji Isup karena banyak yang menghubungi Pak Kim menanyakan bagaimana kehidupan Isup yang sebenarnya. Mereka bertanya tentang seberapa tampannya dia, bagaimana sifatnya, dan sudah punya pacar atau belum. Namun Pak Kim hanya menjawab dengan pujian pada Isup dan tidak membeberkan sifat aslinya juga siapa pacar Isup kepada publik. Sebenarnya ini adalah hal yang menarik, karena walaupun kita tahu kalau viralnya berita ini benar-benar menaikkan nama Isup ke mata masyarakat dibandingkan Seo-jun, kalau gitu, dari sini kita bisa simpulkan kalau True Beauty benar-benar satu universe ya, sama Isup Romance. Dengan kata lain, selain Han Seo-jun, bisa aja nanti kita ketemu Lim Joo-kyung dan Lee Soo-ho di pertengahan cerita ketika dibutuhkan. Apalagi pertemuan dua karakter ini memang dibutuhkan sesuai konteks kebutuhan cerita kan? Kayak Seo-jun ini karena dia idol yang diundang dalam event fashion, ya jadi pasti ketemu sama Isup gitu. Siapa tahu nanti akan ada kesempatan Isup harus dirias atau Min-kyung barangkali pas nikahan nyewa make up dari Joo-kyung. Wah, itu pasti keren banget sih. Sekarang kita kembali ke respon Isup yang sebal dengan sikap Pak Kim dan membuatnya ingin memecatnya. Namun dengan wajah polosnya, Pak Kim meminta tanda tangan di beberapa lembar kertas, seolah-olah Isup seorang idol yang baru saja debut. Di sini Min-kyung juga merespon berita tersebut dengan laporan yang berisi respon positif dari media online yang ternyata berdampak langsung pada penjualan secara signifikan. Beberapa penjualan produk di department store rata-rata naik, melesat mencapai 42% lebih, terutama untuk produk jam tangan yang harga di resellernya saja naik sampai 3 kali lipat. Tak hanya itu, penjualan produk Durel juga terdampak cukup signifikan. Mendengar hal itu, Isup tak menyangka ternyata pengaruh idol K-pop Han Seo-jun sangat luar biasa. Kalau gitu ini artinya secara nggak langsung permasalahan yang Isup hadapi akhir-akhir ini soal divisi fashionnya yang udah bentar lagi bangkrut itu terselesaikan berkat karakter dari webtoon lain dong ya. Maksud aku gini, momentum yang mengikat Isup ke masalahnya belakangan ini akhirnya mendapat titik cerah karena kehadiran Han Seo-jun True Beauty gitu kan maksudnya. Gila banget cok, sampai diakui karakter utamanya sendiri loh. Ya, di sini Min-kyung dan Isup sepakat untuk berusaha memanfaatkan keadaan sebaik mungkin. Isup pun menyadari kalau interview tentangnya juga sebenarnya sudah cukup banyak sejak ia menjabat sebagai direktur. Walaupun harga saham lumayan naik, tapi hal itu tidak berdampak secara langsung pada penjualan produk. Hal inilah yang membuat Isup berpikir bahwa seharusnya yang laris itu bajunya dan bukan dirinya. Ia bahkan menyesal dan menyayangkan penampilannya saat event hari itu yang semestinya memakai produk Durel saja. Namun Min-kyung pun menyadari kalau hal ini saja sudah di luar perkiraan mereka. Mendengar hal itu, Pak Kim mengusulkan Isup sajalah yang menjadi modelnya mengingat respon orang-orang yang luar biasa. Akan tetapi, Isup ragu mengingat hal ini tidak semudah itu. Karena exposure-nya yang alami, kemungkinan citra yang dibangun tidak akan terlalu berdampak. Mengingat Isup bukan artis, bisa saja resiko yang ditanggung lebih besar daripada keuntungannya. Tak hanya itu, seperti yang kita tahu, Isup ini juga kan punya fobia lampu flash kan? Namun kelihatannya, Min-kyung mencoba meyakinkan Isup soal hal ini jika ada kesepakatan yang layak dipertimbangkan. Sesampainya di rumah Pinus, tempat kakek Isup berada, Min-kyung, Isup, dan kakeknya membahas proses pelelangan Durel outdoor yang saat ini sedang berlangsung.
Walaupun sempat terjadi perdebatan, namun Isup mampu meyakinkan kakeknya itu dengan rencana lain yang disampaikan oleh Min Kyung tentang kolaborasi antara TK Electronics dan GV untuk proyek Ian Miller Smartwatch yang kabarnya saat ini dari pihak GV masih mempertimbangkan hal tersebut dengan mengajukan proposal yang mensyaratkan Isup sendiri yang menjadi model dan proyek kolaborasi ini. Besar kemungkinan peluang proposal ini diterima sangat tinggi mengingat foto Isup yang viral menggunakan jam tangan Ian Miller berdampak pada penjualan produk tersebut secara drastis. Isup yang terlihat sudah memantapkan hati dan tekadnya untuk menanggung segala resiko membuat kakeknya nampak bangga. Ketika kakek Isup meragukan kapasitas Min Kyung dalam proyek yang beresiko ini, Min Kyung dengan tegas akan memastikan keberhasilan proyek ini. Jujur aja, episode kali ini lumayan menegangkan ya ketika kakek Isup masuk ke dalam panel, mengingat banyak banget transformasi yang Isup lakukan buat perusahaan. Terlebih kalau proyek ini berhasil sukses, kayaknya Min Kyung bakal dapat poin plus dari kakek Isup untuk merestui hubungan Min Kyung dan Isup nantinya. Langsung saja kita lanjut di episode 77. Nampak Isup dan Min Kyung yang pulang menyusuri taman di rumah Pinus membahas tentang kelayakan Isup menjadi model terkait dengan pengaruh penjualan produk fashion seperti pakaian miliknya. Min Kyung pun meyakinkannya dengan referensi dari teman sekamarnya yang kebetulan adalah seorang editor di majalah Fashion Top yang sering membicarakan Isup dan citranya yang lebih berdampak daripada seorang model pada umumnya. Tak hanya itu, menurut Min Kyung sendiri, postur dan proporsi tubuh Isup sempurna dan lebih tampan daripada kebanyakan artis top. Bahkan hanya dengan memakai kaos, Isup tetap terlihat seperti model. Mendengar hal itu, Isup yang bengong heran apakah sebegitunya Min Kyung tergila-gila padanya. Namun Min Kyung yang salting pun membantahnya dengan penjelasan yang teliti dan rasional berdasarkan sudut pandang objektif orang awam. Syallah, Mbak Min Kyung, bilang aja ada rasa, hai demi Mas Isup, apa sih yang enggak? Elah ya girls. Kembali mendengar hal itu, Isup tertawa lepas karena alasan Min Kyung memang terdengar masuk akal. Di sini Min Kyung sempat khawatir dengan kondisi Isup nantinya. Namun Isup cukup tenang karena kalau ia pingsan, maka Min Kyung yang akan memberinya nafas buatan. Sayangnya saat Isup mencoba mempraktekkannya pada Min Kyung, dengan sigap Min Kyung menahannya karena sikapnya yang terlalu beresiko. Mendengar hal itu, Isup mengerti kalau mereka berdua sebaiknya menjalin hubungan ini diam-diam saja alias backstreet untuk sementara waktu. Waktu pun berlalu, nampak berita tentang TK Elektronik resmi berkolaborasi dengan GV terkait produk Ian Miller dalam pengembangan smartwatch telah tersebar luas sesuai yang direncanakan. Di tengah kepadatan jadwal Isup, ia tetap meluangkan waktu untuk berolahraga di pagi hari demi meningkatkan kualitas performanya selama pemotretan nantinya. Seperti sekarang, Isup yang masih tidur pun terbangun karena Min Kyung dan akhirnya menciumnya. Tak hanya itu, Isup yang mengira bisa melakukan olahraga di ranjang pun mendapat penolakan dari Min Kyung yang menyuruhnya bergegas keluar. Tak lama kemudian, Isup keluar mengenakan baju trainingnya dan melihat baju Min Kyung yang tak rapi karena perlakuannya tadi. Dengan sigap, ia merapikan baju Min Kyung dan meminta maaf karena sepertinya membuat Min Kyung tak nyaman. Min Kyung yang kesal pun menyentuh dan menciumnya, lalu bertanya apakah Isup tak nyaman. Keduanya pun mengakui kalau mereka nyaman melakukannya satu sama lain. Isup pun bersiap untuk berangkat berolahraga usai Min Kyung memintanya. Bener-bener dah dua sagapung ini memang sudah tak terkendali anjir. Selanjutnya, di episode 78 ini nampak masa lalu Min Kyung yang tak pernah berhasil dalam menjalin hubungan. Kembali ke masa kini, terlihat Isup yang tiba-tiba datang memeluknya dari belakang. Min Kyung yang khawatir dengan tingkah mesra Isup ini pun takut ketahuan oleh Pak Kim. Namun dibalik itu semua, mereka pun berciuman sembari Min Kyung
menentukan definisi dari hubungannya yang sekarang. Bisakah mereka berciuman setiap pagi tanpa mempengaruhi kinerja dalam pekerjaan? Dan sampai kapan hubungan semacam ini bisa bertahan? Kini kita beralih ke tempat Seah, teman Min Kyung yang bekerja sebagai editor majalah dan mendapat kerjasama karena pemotretan yang akhir-akhir ini menjadi pembahasan publik. Berkat Min Kyung, Seah yang mengetahui hubungan Isup dengan Fauver pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mewawancarai Patrick Fauver berkaitan dengan pemotretan eksklusif Tae Isup yang diperluas menjadi edisi khusus yang juga menampilkan interview bersama Patrick Fauver tersebut. Tak lama setelah itu, Min Kyung dan Seah pun rapat membahas terkait exposure, anggaran, dan caption pemotretan yang memerlukan kesepakatan dan kerjasama dari pihak TK Electronics. Usai rapat, Min Kyung yang menikmati makanannya di restoran Galbi bersama Isup yang diabaikannya karena keasikan makan. Begitu Min Kyung sadar, ia berencana segera menyelesaikan makan dan membahas sesuatu. Namun Isup memintanya untuk makan yang banyak agar ia tidak sia-sia menyiapkannya. Mendengar hal itu, Min Kyung menyadari akal bulus modus virus Sagapung Isup yang tak tertahankan. Bahkan Isup beralibi membatalkan janji acara hari ini dan membahas makanan Min Kyung agar tidak ketiduran lagi seperti kemarin. Min Kyung pun teringat stamina miliknya dari kejadian semalam yang membuat Isup khawatir. Di sini Isup mengajaknya pulang bersama. Namun sayangnya, Min Kyung menolaknya karena hari ini harus menunggu telepon dari Kepala Divisi Tae Jun Sup mengenai pekerjaan terkait rapat darurat soal kolaborasi GV dan Jun Sup yang menyanggupinya sebentar sebelum pulang. Namun, upaya Isup menyentuh kaki Min Kyung seolah memberi kode tidak mendapat respon yang ia inginkan agar Min Kyung tergoda. Min Kyung yang tidak menangkap kode Sagapung Isup pun justru menjelaskan kepentingannya yang harus bertemu dengan Jun Sup bersama pihak GV karena waktu yang sangat padat dan menyibukkan bagi kedua belah pihak. Mendengar hal itu, Isup menyerah merayu Min Kyung dan membiarkannya bertemu dengan Jun Sup tanpa meninggalkan raut muka kesalnya. Bahkan dengan semangat Min Kyung tersenyum, tidak menyadari satir Bang Isup kita satu ini yang akan memberikan laporan kepadanya tepat selepas rapatnya berakhir. Sembari menghela nafas, Isup menyadari kalau Min Kyung hanya terlalu ahli di bidang pekerjaan saja dengan sisi polosnya, dan Isup pun tertawa lepas sambil meminta kerjasama dari Min Kyung. Wah, dengan kata lain dibandingkan mantan-mantannya Min Kyung, justru kita bisa lihat seberapa pengertiannya Bang Isup, ya nggak sih guys? Walaupun sensitivitasnya masih sama seperti biasanya, kita bisa ngelihat pacar-pacarnya Min Kyung dulu itu marah-marah karena tersinggung dengan sikap kaku Min Kyung gitu. Tapi justru Isup sadar kalau Min Kyung ini cuma terlalu polos aja alias gila kerja, bukan nggak sayang atau cinta. What the hell girls? Isup yang biasanya bertingkah kekanak-kanakan aja bisa sepengertian ini. Anda, mantan-mantannya Min Kyung, sadar diri Anda sekarang. Introspeksi diri Anda, barisan sakit hati, mas-mas NPC, Anda pasti menyesalkan meninggalkan Min Kyung? Oke, gimana menurut kalian episode kali ini? Ya, itu aja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.